Pendidikan karakter merupakan jawaban dari tantangan global dalam mempersiapkan putra-putri kita di era modern ini. Madrasah Sakinah Bandung Barat adalah madrasah terbaik yang menerapkan konsep pendidikan karakter berbasis SATM, Sidik, Amanah, Tabligh, Fatona, dengan tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas lengkap dan memadai, berprestasi baik di tingkat regional maupun nasional. Merupakan pilihan tepat bagi pendidikan putra-putri kita menjadi santri jenius generasi insan unggul Sakinah. Tunggu apa lagi? Daftarkan segera putra-putri Anda sebagai santri baru Madrasah Sakinah di RA MI MTS MA, Tahfidz anak usia dini, sahabat Quran atau Tausaku, serta sekolah pendidikan khusus atau SLB. Info lebih lanjut, klik ppdb.madrasahasakinah.sch.id atau WhatsApp di nomor 0852 8222 8223. Madrasah Sakinah membangun generasi insan unggul Sakinah berkarakter SATM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Puja beserta puji mari kita panjatkan ke zat ilahi Rabbi Gusti Allah yang Maha Suci, di mana kita bisa bertemu di bulan Ramadan yang mulia ini, di mana di bulan Ramadan ini banyak keberkahan. Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati, kata Rasul. Jadi Rajab itu adalah bulannya Allah. Sya'ban adalah bulanku, bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku, di mana kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus memanfaatkan timing ini di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran yang disebut Nuzulul Quran, yang dimana Al-Quran itu sebagai pedoman bagi umat Islam, pedoman pertama bagi umat manusia. Hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan kualitas diri kita dengan banyak-banyak melakukan kegiatan yang bermanfaat di bulan Ramadan ini. Dengan membaca tilawah Al-Quran, mendengarkan ceramah, dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya. Sebagai umat muslim yang taat, kita harus bisa-bisa memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Asr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi masa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bersumpah dalam Al-Quran, wal asr, demi masa, wal fajar, demi waktu fajar, demi malam, demi siang, demi langit, demi bumi, demi gunung, maka pembahasan selanjutnya sangat penting untuk kita perhatikan. Dalam surah Al-Asr ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi masa.
Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Manusia itu sesungguhnya berada dalam kerugian. Ketika manusia makan, rugi. Manusia tidur, rugi. Manusia minum, rugi. Manusia melakukan segala sesuatu kegiatannya, rugi. Tapi apakah mau kita menjadi orang yang rugi? Orang yang merugi di dunia maupun merugi di akhirat? Pasti tentunya sahabat-sahabat yang di rumah, anak-anak, pemuda, pemudi, ibu, bapak, pasti tidak ada yang mau menjadi orang yang rugi. Maka penjelasan selanjutnya dalam surah Al-Asr, siapa orang yang tidak rugi? Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maka orang yang tidak rugi di hadapan Allah salah satunya orang yang beriman, kemudian melaksanakan amal soleh, kemudian saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Hal ini diambil oleh grup Nasyid Raihan, dijadikan syair sebagai pengingat bagi kita semua. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian. Jadi manusia itu adalah orang yang rugi. Maka dilanjutkanlah lagi syairnya. Melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian. Melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Di sini kita harus menjadi di bulan Ramadan ini meningkatkan keimanan kita, meningkatkan amal soleh kita. Salah satunya banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak bertilawah, banyak-banyak melakukan amal soleh. Maka kita tidak akan termasuk orang yang merugi. Selanjutnya banyak juga menasehati kepada kebenaran, menasehati kepada kesabaran. Banyak hal yang di bulan Ramadan ini kita bisa lakukan dalam saling menasehati. Salah satunya adalah mengajak untuk mendengarkan ceramah, mengajak untuk ke masjid, membantu menyiapkan sholat tarawih dan lain-lain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan dalam hadisnya yang dilanjutkan dalam syair Raihan ini, pesan kepada kita, gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Selama kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah di bulan Ramadan ini, janganlah kita siakan, janganlah kita buang-buang, janganlah kita membazirkan waktu yang telah diberikan Allah kepada kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman bahwasanya ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Hal ini juga diambil oleh lanjutan syair yang oleh grup Raihan. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati.
Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini harus kita perhatikan, harus kita manfaatkan, harus kita gunakan agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Yang pertama yakni syababaka qabla haramika, muda kita sebelum tua. Kenapa kita harus manfaatkan masa muda kita sebelum masa tua kita? Karena di masa muda kita masih banyak tenaga. Karena di masa muda kita masih banyak waktu luang. Karena di masa muda kita masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Maka oleh sebab itu, adik-adik yang masih sekolah di rumah, ya, manfaatkan masa muda kita dengan belajar, mengerjakan VR, taat kepada guru, dan lain-lain agar kita tidak menyesal di masa tua kita. Yang kedua, pesan dari Rasulullah SAW, yaitu manfaatkan masa sehat kita sebelum masa sakit kita. Kalau kita sedang sehat, kita manfaatkan, kita melakukan amal soleh, menolong sesama, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Menolong kalau ada orang yang kesusahan, menolong kalau ada orang yang membutuhkan, maka kita tidak akan menjadi orang yang rugi dan orang yang menyesal ketika kita masih sehat. Kita manfaatkan, dan ketika kita sakit maka banyak orang yang menolong kita. Yang ketiga pesannya yakni manfaatkan kekayaan kita sebelum kita miskin. Allah Subhanahu wa taala menitipkan sebagian rezeki kepada diri kita bukan semata-mata untuk kita saja. Tapi di sebagian rezeki kita ada hak milik orang lain. Di bulan Ramadan ini, di mana semua amal soleh pahalanya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempunyai rezeki sedikit, maka kita bagikan. Banyak hal yang bisa kita bagikan di bulan Ramadan ini. Kalau kita suka jalan-jalan, ada namanya sahur on the road. Kalau kita suka berbagi, ada bukber bersama. Bagi-bagi. Kadang kita kalau punya uang dikumpulkan sedikit, dibuat apa makanan gitu ya, takjil. Terus dibagi-bagikan ke orang yang lewat di jalan. Banyak hal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Sehingga kekayaan yang kita punya menjadi manfaat. Dan sebenarnya ketika kita membagikan sebagian rezeki kita, itu tidak akan berkurang. Allah akan melipat gandakan kekayaan kita. Yang asalnya kita punya 50.000, terus dibagikan nih. Dibeliin aja tuh bala-bala, kan satu bala-bala gehu, taliin aja 2. Kasihin ke orang yang lewat, ini Pak buat buka, ini Bu buat buka. Masya Allah. Memberi makan kepada orang yang berbuka itu sangatlah banyak pahalanya. Gitu kan, Pak buka 50.000 kan orang yang melewat, tidak akan ada yang protes. Kok ngasihnya cuma segini? Nggak ada. Orang yang berpuasa itu pasti bersyukur, alhamdulillah ada orang yang ngasih nih untuk berbuka gitu. Jadi kita hal yang sebenarnya 50.000 dibeliin apa ya, tapi kalau di bulan puasa ini menjadi manfaat bagi semua orang gitu kan. Maka Allah kali lipat gandakan 10 kali lipat, yang asalnya 50.000 jadi 500.000 nanti kalau dapat THR, kalau dapat. Kalau enggak ya udah, kita berdoa aja kepada Allah kan. Nah itu, makanya yang pertama kata Rasul, manfaatkan masa muda kita sebelum masa tua kita. Yang kedua, manfaatkan masa sehat kita sebelum masa sakit kita. Yang ketiga, manfaatkan kekayaan kita sebelum masa miskin kita. Yang keempat, manfaatkan masa lapang kita sebelum masa sempit kita. Kadang orang itu tidak bisa berbuat amal soleh karena terlalu sibuk. Kok saya tuh sibuk banget ya, kok hari ini tuh cepet banget berlalu gitu ya. Karena Allah tidak memberi kelapangan kepada dia. Maka selama kita masih lapang, Allah tuh masih memberi lapang kepada kita. Waktu yang luang, waktu yang banyak, maka harus kita manfaatkan. Harus kita gunakan agar kita tidak menjadi orang yang menyesal. Membantu sesama, membantu siapapun yang membutuhkan. Kalau di sekolah ada guru yang membutuhkan bantuan, bantu. Kalau ada teman yang membutuhkan bantuan, bantu.
Kalau ada siapapun yang membutuhkan bantuan, bantu. Jangan gengsi, jangan apa ya, yang harus kita malu atau apa, jangan. Harus kita manfaatkan. Karena ini waktu luang ini sebuah hadiah dari Allah. Kita masih diberi waktu luang gitu. Karena banyak di luar sana orang yang sempit waktunya, kok sehari itu kayak nggak cukup aja gitu. Kayaknya 24 jam itu nggak cukup, butuhnya 30 jam gitu sehari. Kenapa? Karena Allah tidak beri waktu luang. Yang kelima, manfaatkan masa hidup kita sebelum mati kita. Kenapa kita harus manfaatkan masa hidup kita? Karena di dunia ini ketika masa hidup kita harus mencari bekal untuk nanti ke akhirat kita. Itu. Banyak orang yang sibuk mencari dunia, melupakan akhirat. Ada juga yang lainnya gitu kan. Oleh sebab itu kita harus manfaatkan 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Maka kita tidak akan menjadi orang yang menyesal. Membahas yang tadi, banyak orang yang waktunya sempit gitu. Kayak waktu datang tuh kayak pagi-pagi udah keburu-buru, udah bad mood gitu kan ya. Jadinya kita bad mood aja seharian gitu. Karena apa? Karena tidak pandai mengatur waktu. Nah, sebagai umat Islam yang baik, kita harus pandai mengatur waktu. Dimana di bulan Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk kita meningkatkan kualitas diri kita dengan pandai mengatur waktu. Yang asalnya pagi-pagi bangun kesiangan, mandi buru-buru, nggak keburu sarapan, berangkat ke sekolah, berangkat ke kerjaan, telat, dimarahin oleh guru, dimarahin oleh atasan, bad mood aja seharian, pekerjaan nggak bener dilakukan, ngajar nggak bener, yang dagang jadi kehilang tuh yang pembelinya. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengatur waktu yang baik. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan agar kita bisa pandai mengatur waktu. Time management yang baik gitu. Yang pertama langkahnya adalah time log atau mencatat waktu. Apakah kita sering memegang HP? Sekali-kali HP itu harus dimanfaatkan oleh kita dengan membuka kalender. Nah, nih, kalender ini dimanfaatkan. Ada kalender di HP yang dimana ada tuh per jamnya, ada acara. Nah, kita tulis tuh per jamnya itu. Misalkan bangun jam 4.30, sholat subuh sampai jam 5 gitu kan. Terus aja seharian, per jamnya ditulis. Per jamnya ditulis. Dilakukan selama minimal 3 hari, tapi bagusnya seminggu. Ketika seminggu sudah dilakukan, ini time log ini, maka kita lihat tuh, dilaksanakan. Kira-kira dalam waktu seminggu ini kok dari yang kegiatan yang saya jadwalkan masih banyak yang tidak dilaksanakan, masih banyak yang mepet-mepet, masih banyak yang buru-buru. Maka ketika sudah kita lakukan time log ini dalam kurun waktu 1 minggu, langkah yang kedua, maka kita akan tahu plan the whole week gitu kan. Jadi apa aja gitu yang kita lakukan dalam 1 minggu ini gitu. Nah, kalau misalkan di dalam 1 waktu minggu ini banyak waktu yang membuat kita stres, membuat kita tidak happy, membuat kita capek gitu ya melaksanakannya ini, maka buatlah kegiatan yang membuat kita happy, membuat kita baik gitu melaksanakannya. Nah, di minggu selanjutnya buatlah plan, rencana dalam waktu seminggu selanjutnya yang kira-kira nih kalau saya melakukan ini, saya mah happy gitu. Gitu happy gitu kan. Ya, yang asalnya minggu pertama kita itu merasakan bahwa melakukan sesuatu itu tidak bergairah, tidak bersemangat, tidak capek aja gitu. Nah, minggu yang kedua mulai itu karena plan yang kita buat adalah hal yang kita suka, jadinya kita menikmati apa yang kita lakukan, menikmati masa belajar, menikmati masa bekerja, menikmati masa berdagang. Maka kita jadinya nyantai aja, menikmati. Nah, sesudah itu langkah yang ketiga kita buat tuh ritual pagi. Karena tadi
pagi itu adalah waktu yang sentral ketika kita memulai ke aktivitas sehari ini. Itu kalau paginya buruk kayak tadi kan ya, datang telat gitu kan ke sekolah, datang telat ke tempat kerja, datang telat ke tempat berdagang. Yang asalnya yang harusnya biasa-biasa aja jadi bad mood gitu, dimarahin kah atau di apa gitu kan ya. Jadi sehari itu tidak baik. Maka penting nih masa pagi ini untuk kita manfaatkan, efektifkan agar kita tidak buang-buang waktu dalam sehari ini dengan melakukan ritual morning atau ritual pagi. Misal sesudah sholat subuh nih membaca Al-Quran dulu minimal 1 halaman. Sesudah baca Al-Quran apakah langsung mandi? Tidak. Ngopi dulu gitu kan ya. Nyantai dulu aja gitu. Terus ada ngopi, sarapan dulu gitu kan. Nyantai. Kita tidak terburu-buru kalau paginya sudah tertata. Kalau bisa olahraga dulu di rumah, push up 5 kali, sit up 5 kali, misalkannya pull up 5 kali kalau bisa. Maka pas mau mandi itu udah bergairah nih, udah berkeringat, udah semangat aja mandi gitu kan. Di waktu yang lebih awal gitu, berangkat sekolah dengan waktu yang lebih awal, berangkat kerja dengan waktu yang lebih awal, maka kita akan efektif waktunya. Jadi sebelum kita memulai bekerja karena datangnya lebih awal, ada waktu tuh untuk kita menyiapkan, hari ini saya harus menyelesaikan ini, hari ini saya harus mengerjakan ini, hari ini saya harus memanfaatkan waktu saya. Maka yang asalnya hari itu tidak terasa karena terlalu sibuk, tidak tertata, tidak efektif, tidak efisien, tidak pandai mengatur waktu, manajemen waktu yang kacau. Nah, dengan baru 3 langkah aja sudah mulai tertata nih. Waktunya yang asalnya terburu-buru jadi enggak, yang asalnya capek datang ke sekolah terus dimarahin jadi enggak, jadi dipuji ya, insya Allah. Tuh guru, alhamdulillah siswaku, anakku sayang sudah datang ke sekolah tepat waktu, bahkan lebih membantu yang piket dan lain-lain. Bisa menjadi manfaat nih hidup kita, yang asalnya menjadi beban menjadi manfaat kan gitu. Kalau main game juga yang beban kan tidak mau satu tim, apalagi di kehidupan nyata, menjadi manfaat dan lain-lain gitu. Nah setelah kita jadwalkan 1 minggu ini nih dengan hal-hal yang disukai oleh kita gitu kan, terus memulai pagi dengan cara yang baik, maka yang asalnya kita itu menjadi capek, menjadi lesu, lemah gitu kan, menjadi bersemangat, bertenaga, banyak hal yang bisa kita lakukan. Maka kita lihat tuh, kira-kira ada nggak waktu senggang di waktu yang sudah kita jadwalkan tuh. Ada, hari Sabtu jam 1 sampai jam 2. Nah, ketika kita sudah ada waktu senggang itu, maka gunakan waktu senggang kita untuk have fun. Gunakan untuk hobi kita, gunakan untuk hal yang kita suka. Kalau sebelumnya hobi kita itu digunakan untuk pelarian, nah kalau sudah ditata ini, kita tidak akan lagi. Yang asalnya kita main game itu, Mobile Legends misalkannya, untuk pelarian aja karena udah stres aja melakukan aktivitas sehari-hari. Sekarang sudah enggak. Waktu senggang itu memang digunakan untuk have fun aja gitu. Jadi yang asalnya hobi pun kurang menikmati karena dirasa itu sebagai pelarian, menjadi hobi itu menjadi lebih dinikmati, lebih dirasakan. Hobinya apa aja? Main game boleh, nonton YouTube boleh, mancing boleh, naik gunung boleh, apapun boleh. Nah, perbedaannya dengan yang sebelumnya, ketika kita belum pandai mengatur waktu, adalah hobi kita dijadikan pelarian, tapi kita setelah pandai mengatur waktu, hobi kita dijadikan untuk meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan hal yang kita suka gitu, yang asalnya boring kok masih sama aja menjadi kita ketika menikmati hobi kita jadi lebih menikmati, lebih fokus, tidak terganggu sama yang lain-lain karena sudah dikerjakan, karena sudah dijadwalkan. Jadi kita kalau misalkan lagi mengerjakan hobi kita tuh tidak akan ingat lagi, pekerjaan itu belum dikerjakan, enggak.
PR belum dikerjakan, enggak, karena sudah terjadwal semuanya. Makanya penting untuk pandai mengatur waktu ini. Oleh sebab itu, saya mengajak khususnya kepada diri saya sendiri, umumnya kepada kita semua di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan kualitas diri kita, tingkatkan keimanan kita, perbanyak melakukan amal soleh, tingkatkan ketakwaan kita, dan senantiasa terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa kembali. Ila liqa akhirul kalam. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.